selesai. Berdoa selesai. Majelis hakim dipersilakan untuk memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Atas nama terdakwa Muhammad Jamaluddin dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah sudah siap? Terdakwa sudah siap. Kepada penuntut umum dipersilakan untuk melanjutkan terdakwa ke ruang sidang. Kepada terdakwa silakan menduduki kursi sidang. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap mengikuti persidangan hari ini? Oh, alhamdulillah saya baik dalam keadaan sehat jasmani maupun Alhamdulillah saya baik dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan saya siap mengikuti persidangan ini. Baiklah, saya akan menyebutkan identitas saudara sebagai yang sudah terlampirkan dalam berkas atas nama Muhammad Jamaluddin, tempat tanggal lahir 9 Januari 2009, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan sebagai seorang pelajar dan beragama Islam. Saudara terdakwa, saudara dituntut oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana pemberian. Pasal yang dilanggar oleh saudara Jamal yaitu pasal 351 KUHP tentang tindak penganiayaan, pasal 310 dan pasal 311 KUHP tentang perundungan yang dilakukan di tempat umum. Terdakwa saudara Jamal terlibat dalam kasus pembulian yang terjadi pada 1 minggu yang lalu di sekolah pada saat jam istirahat. Korban dari kasus ini yaitu saudara Ali mengalami luka fisik dan gangguan psikologis dari pembulian ini. Apakah saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Betul, yang mulia, saya didampingi oleh penasihat hukum yaitu saudari Tika Prina dan Janina. Saudari penasihat hukum, apakah saudari membawa surat kuasa khusus dari terdakwa dan advokat saudari jika ada mohon dikumpulkan? Ada yang mulia, kami membawanya. Selanjutnya hakim telah memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membacakan dakwa. Kepada saudari jaksa penuntut umum, apakah saudari siap membacakan dakwanya? Sudah siap yang mulia. Yang mulia, pasal yang dilanggar oleh saudara Jamal yaitu pasal 351 KUHP tentang tindak penganiayaan, pasal 310 dan pasal 311 KUHP tentang perundungan yang dilakukan di tempat umum. Terdakwa saudara Jamal terlibat dalam kasus pembulian yang terjadi pada 1 minggu yang lalu. Korban dari kasus ini yaitu Muhammad Nazril Izlam Al-Warihi yang di sebelah saya, saudara Muhammad Nazril Izlam Al-Warihi mengalami luka fisik dan gangguan psikologis dalam pembulian ini. Baik, kita lanjutkan dengan mempertanyakan kesaksian dari korban. Apakah yang disampaikan jaksa penuntut umum terjadi pada Anda saudara Arif? Benar yang mulia, bahwa saudara Jamal tak melakukan tindak pembulian dan penganiayaan terhadap saya. Bisakah saudara Arif menceritakan kejadian tersebut secara detail? Bisa yang mulia, jadi kemarin pada waktu istirahat saat saya mengerjakan tugas, Jamal menghampiri saya untuk menyontek dan saya tidak mau karena Jamal sudah berkali-kali menyontek pada saya. Kemudian Jamal tidak terima dan tiba-tiba memukul kepala saya sampai mengeluarkan darah. Kemudian saya merasa tidak terima dan melontarkan kata yang menyinggung hati Jamal. Lalu Jamal mengambil pecahan kaca dan ditembakkan pada saya. Saya keberatan atas pernyataan yang disampaikan oleh saudara Arif. Saya merasa apa yang dikatakan tidak sepenuhnya. Saat itu saya memang menghampiri saudara Arif, tetapi maksud saya hanya ingin bertanya tugas. Saya tidak berniat memaksa atau menyuruh dia memberikan contekan seperti yang dikatakan. Yang mulia, saya tetap pada keterangan saya. Jamal menghampiri saya dan memaksa saya memberikan jawaban tugas. Saya sudah menolak secara baik-baik.
Saya keberatan, yang mulia saya tidak memaksa, saya hanya bertanya saudara Ariel sendiri yang langsung marah-marah. Saya marah karena kamu bukan sekali dua kali melakukan itu. Yang benar, kamu selalu minta contekan dan menekan saya. Itu tidak benar, kamu sendiri yang sering bilang nanti saja. Kalau saya memaksa, pasti teman-teman lainnya juga melihat. Justru karena tidak ada orang lain yang lihat kamu mulai berlebihan, saya merasa tertekan waktu itu. Saya bukan berlebihan, tapi kamu bicara seolah saya ingin sengaja cari masalah. Padahal saya cuma tersinggung dengan cara bicaramu. Cukup, keduanya hanya berbicara satu persatu. Perdebatan ini akan dicatat sebagai bahan pertimbangan. Silakan duduk kembali dan jarak tenang. Baik, jika kita lanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti dan saksi-saksi. Sebagai jaksa penuntut umum, apakah telah siap dengan barang bukti dan saksi-saksinya? Barang bukti dan saksi-saksi sudah siap, Yang Mulia. Baiklah, untuk terdakwa, silakan kembali ke kursi di samping penasihat hukum. Baik, terima kasih yang mulia. Baik, panitia silakan diajukan saksinya. Sebagai saksi atas nama Deda Arta Saputra, dipersilakan memasuki kursi saksi. Saudari jaksa penuntut umum, saksi di sini sebagai apa? Sebagai saksi dari korban, Yang Mulia. Baiklah, saudari saksi apakah Anda dalam keadaan jasmani maupun rohani siap untuk memberikan keterangan hasil persidangan hari ini? Alhamdulillah saya dalam keadaan jasmani maupun rohani dan saya bersedia untuk memberikan keterangan yang benar. Kepada yang bertugas Muhammad Nafir Umar, silakan mengambil tempat. Saudara, ikuti kata-kata saya. Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan duduk. Kepada saksi, silakan menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Baik, Yang Mulia, saya akan menceritakan apa yang saya lihat pada saat istirahat, saat semua teman-teman saya sudah keluar dari kelas untuk pergi ke kantin dan saya tersisa di kelas dan saya Ariel, Tania, Jamal, saya melihat saudara Jamal menghampiri saudara Ariel yang sedang mengerjakan tugas. Saya melihatkan mereka berdua sedang terlibat perdebatan, lalu tiba-tiba Jamal memukul kepala saudara Ariel sampai mengeluarkan darah. Kemudian saudara Ariel merasa tidak terima dan melontarkan kata yang menyinggung hati saudara Jamal. Lalu Jamal mengambil pecahan kaca dan mengenai mata saudara Ariel hingga mengakibatkan mata saudara Ariel buta sebelah. Karena saya tidak berani untuk memisahkan keduanya, saya memutuskan untuk pergi dan meninggalkan di tempat tersebut. Saya terima atas kesaksiannya dan saksinya dari saksi Reza Arta Saputra. Saksi dimohon kembali ke kursi yang sudah disediakan. Selanjutnya pembacaan keputusan dan vonis untuk terdakwa oleh Hakim 1. Kepada terdakwa silakan menduduki kursi terdakwa. Baik, sebelumnya apakah ada pembelaan dari penasihat hukum terdakwa? Baik, Yang Mulia, ada. Saudara terdakwa melakukan perkataan ini akibat penyebabnya. Yang Mulia, saudara korban tidak mau menyampaikan jawaban untuk terdakwa dan terdakwa merasa resah dan melakukan perkataan secara tidak sengaja. Maaf keberatan Yang Mulia, memang benar saudara Ariel kali menyampaikan jawaban tersebut kepada saudara terdakwa, yaitu saat itu saudara Ariel sedang mengerjakan
saudara Jamal ingin mencontek jawaban ujian dari saudara Ariel, namun saudara Ariel menolaknya. Oleh karena itu, saudara Jamal merasa kesal karena tidak dikasih contekan dari saudara Ariel. Lalu saudara Jamal melakukan kekerasan fisik tersebut kepada saudara Ariel. Dan selanjutnya saya akan mengambilkan bukti-bukti yang sudah ada, yang sudah saya siapkan, yaitu luka buta mata sebelah dan kebocoran di kepala dari saudara Ariel. Bukti-bukti dari penuntut umum saya terima. Yang mulia, saya keberatan semua bukti yang diserahkan jaksa itu palsu. Saya tidak pernah melakukan kekerasan seperti yang ditunjukkan. Itu cuma dua-dua. Saudara Jamal, bukan bahwa bukti ini palsu, tidak berdasarkan bukti yang kami ajukan, yaitu berupa foto luka-luka dari korban dan saksi mata yang melihat langsung kejadian. Enggak, mereka semua melihat Ariel, mana mungkin luka-luka kayak gitu dari saya. Saya cuma emosi sebentar, nggak sampai membuat cedera. Justru itu saudara Jamal, saudara sendiri mengakui bahwa saudara emosi dan berdasarkan keterangan saksi, saudara mendorong dan memukul korban, luka yang muncul sesuai dengan kejadian tersebut. Tapi foto itu bisa jadi, saya yakin Ariel dan teman-temannya sengaja bikin drama biar saya disalahkan. Foto luka korban diambil setelah kejadian dan laporan medis sekolah sudah mencatat hal yang sama. Jadi tidak ada unsur rekayasa. Tetap saja saya nggak terima, semua bukti itu nggak benar. Saudara Jamal, jika saudara menuduh bukti itu palsu, tolong jelaskan bagaimana yang tidak sesuai dengan kenyataan. Karena sampai sekarang saudara hanya menolak tanpa memberi penjelasan. Karena saya merasa itu dilebih-lebihkan. Kepada pembela dari saudara Ariel, apakah yang ingin disampaikan? Ada yang mulia, saya akan menunjukkan sebuah rekaman video dari CCTV sekolah untuk menjelaskan. Korban dalam perkara ini bukan hanya mengalami luka secara fisik, tetapi juga luka batin yang membekas benda ini. Akibat dari perbuatan tersebut, korban mengalami trauma, ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, bahkan terganggu aktivitas belajar dan kehidupan sehari-hari. Yang mulia, bullying bukan perbuatan sepele. Bullying adalah kekerasan. Bullying merusak masa depan seseorang dan korban berhak mendapat perlindungan serta keadilan. Kami memohon agar majelis hakim mempertimbangkan seluruh bukti dan kesaksian yang telah terungkap di persidangan. Tindakan terdakwa telah meninggalkan dampak jangka panjang bagi korban. Karena itu, saya pembela dari korban meminta penegakan hukum yang tegas agar memberikan efek jerak kepada pelaku, sekaligus menjadi pelajaran bagi masyarakat bahwa perhubungan tidak bisa dibiarkan. Saya tidak menuntut balas dendam, tetapi meminta keadilan. Korban berhak merasa aman, dihormati, dan diperlakukan sebagai manusia yang bermartabat. Semoga keputusan yang akan diambil nanti dapat memulihkan hak korban serta memberikan keadilan seadil-adilnya. Terima kasih yang mulia. Keputusan akan kami berikan terlebih dahulu. Dari keputusan para hakim, hasil terdakwa dikenakan hukuman penjara selama 5 bulan dan denda sebesar 15 juta. Sidang ditutup. Sidang hari ini, Rabu 11 Desember 2025, Pengadilan Negeri Kabupaten Nganjuk berakhir dengan hasil terdakwa Muhammad Jamaluddin dijatuhkan hukuman penjara selama 5 bulan dan denda sebesar 15 juta. Majelis hakim silakan meninggalkan ruangan sidang. Dihadirin dimohon untuk berdiri.